Transparansi, efisiensi, dua istilah yang belakangan begitu mengemuka dan begitu kuat digaungkan. Kenapa saya membawa dua kata tersebut pada hari ini? Kalau kita hubungkan dengan beberapa fenomena, bahkan peristiwa besar, menyangkut dunia keuangan pada khususnya, wan prestasi, gagal bayar, bahkan tidak jarang kerapuhan sebuah perusahaan yang berujung pada pemecatan sekian banyak tenaga kerja, menimbulkan problema sosial yang baru. Bagaimana semua ini bermula? Mengapa ini bisa terjadi? Transparansi, efisiensi itu hanyalah sebuah reaksi yang mengemuka atas fenomena yang terjadi. Sebuah pukulan balik atas peristiwa yang menghampiri. Tetapi apa akar dari permasalahan itu semua? Kalau kita tarik garis ke belakang, tidak lain dan tidak bukan ini berhubungan erat dengan bagaimana sebuah institusi, sebuah perusahaan dijalankan dan dilaksanakan segala elemen yang ada dan terkait dengan baik, tepat, dan benar. Bagaimana sebuah keputusan diambil, sumber informasi bagaimana yang dijadikan dasar pengambilan sebuah keputusan, bagaimana penyaringan terhadap informasi yang masuk itu dilakukan, sejauh mana keputusan dipikirkan dulu matang-matang sebelum ada dikeluarkan. Semua ini tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan apa yang disebut tata kelola. Bicara mengenai tata kelola, efisiensi, transparansi begitu kuat digaungkan. Dalam hal mana mereka hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak elemen dalam ruang lingkup tata kelola. Tetapi tata kelola sendiri hingga saat ini belum merupakan bagian yang betul-betul dipahami, belum merupakan bagian yang betul-betul menyatu, utamanya bagi para pengambil dan pelaksana keputusan. Pucuk atas berpegang kepada keputusan seperti ini, tetapi pelaksana teguh berpegang kepada keputusan yang ini, tidak jarang seakan saling tumpang tindih dan bertentangan. Jadi, apa sebetulnya tata kelola itu? Setiap individu, setiap perusahaan ternyata memiliki pengertian dan konsep dasar yang beragam tergantung dari sudut pandang mereka dan latar belakang masing-masing. Untuk itu, kami telah melakukan survei kecil-kecilan dan inilah hasilnya. Good corporate government. Menurut saya, good corporate government adalah prinsip-prinsip yang dipakai oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai-nilai yang ada di mereka untuk meningkatkan kinerja sehingga perusahaan itu bisa menjadi mendapat profit dan nilai yang lebih tinggi dan bisa sustain dalam jangka waktu yang panjang. Menurut saya, good corporate governance itu bagaimana badan-badan usaha membuat aturan-aturan yang dan dilakukan oleh para karyawan, para pemilik, para stakeholder yang ada di badan usaha itu. Menurut saya, good corporate governance adalah mekanisme dalam mengelola perusahaan secara terbuka dan transparan, serta sesuai dengan nilai etika dan integritas. Sehingga kita bisa memastikan perusahaan dapat berjalan baik dan bisa dipertanggungjawabkan kepada shareholder. Mengenai good corporate governance dalam bidang pendidikan, maka kita bicara mengenai kesetaraan, akuntabilitas, independensi, dan transparansi. Kami para dosen berusaha menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam setiap ilmu yang kami ajarkan kepada mahasiswa agar nantinya mereka sudah cukup siap untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam dunia kerja. Good corporate governance. Kalau menurut saya ini artinya suatu prinsip atau kebijakan atau bahkan arahan
yang wajib diterapkan dalam pengelolaan suatu bisnis atau suatu perusahaan. Aspeknya bisa macam-macam, bisa dari aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, aspek pengelolaan lingkungan, aspek hubungan dengan masyarakat atau persaingan usaha, dan lain-lain. Dan aspek-aspek ini wajib dijalankan secara baik dan benar supaya perusahaan dapat mencapai tujuannya dalam memberikan manfaat atau keuntungan bagi perusahaan itu sendiri, bagi para pemiliknya, dan bagi juga pihak-pihak yang terkait dengan bisnis perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut dapat beroperasi secara jangka panjang dengan baik. Good corporate governance menurut saya adalah pengelolaan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, accountability, responsibility, independent, dan fair. Ya, good corporate governance artinya adalah tata kelola perusahaan yang baik. Menurut saya faktor-faktor dalam good corporate governance ini sendiri tentu melingkupi apa yang menjadi satu tentu prinsip justifikasi atau keadilan dulu untuk para stakeholder dan juga pemangku kepentingan yang lain ya. Jadi ada prinsip-prinsip keadilan, prinsip akuntabilitas, prinsip validitas. Jadi artinya seluruh data yang kita peroleh, kita olah, kita kerjakan dalam satu perusahaan tentu melalui SOP yang baik juga, input yang baik, semua valid, reliabilitas sehingga menghasilkan output yang juga sama baiknya. Barangkali itu pengertian good corporate governance menurut saya. Terima kasih. Berbicara mengenai good corporate governance, itu adalah suatu tata kelola perusahaan yang dilakukan dengan baik, dengan bersandar kepada undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, dia memperbaiki setiap sisi daripada perusahaannya, bagian keuangannya, bagian ketenaga kerjaan, dan bagian-bagian lainnya. Nah, dengan suatu tata kelola yang baik, maka tentunya perusahaan ini diharapkan akan mendapatkan suatu kepercayaan yang lebih daripada masyarakat dan terutama investor tentunya. Dengan demikian, dia akan memiliki nilai ekonomis jangka panjang yang jauh lebih baik. Good corporate governance, atau bahasa Indonesianya tata kelola perusahaan yang baik. Terus terang sih, gue belum paham banget ya tentang tata kelola perusahaan yang baik. Tetapi memang tata kelola perusahaan yang baik itu adalah tata cara ya atau tata kelola lah untuk mengelola suatu perusahaan secara baik dan benar, di mana ada berbagai macam unsur yang harus diperhatikan, kayak misalnya accountability-nya, responsibility-nya, fairness-nya, dan berbagai hal yang membuat suatu perseroan ini umumnya sih setahu saya ini apply kepada perseroan, dan di mana perseroan itu akan berjalan dengan baik. Nah, di Indonesia sendiri setahu saya tidak ada peraturan dalam bentuk undang-undang untuk tata kelola perusahaan yang baik, kecuali ada peraturan-peraturan dari OJK dalam bentuk POJK yang mengatur perusahaan-perusahaan di bawah OJK tentunya, yaitu seperti perusahaan pembiayaan ataupun PT TBK. Selain itu setahu saya sih ada juga pengaturan dari BUMN kalau nggak salah. Tapi kalau dari sisi undang-undang tidak ada gitu. Tetapi memang di semua industri, apalagi di mana perusahaannya ingin lebih maju, lebih baik, biasanya mereka akan mulai menerapkan yang namanya good corporate governance. Dan ini yang bagus untuk untuk dunia industri kita dan juga untuk dunia bisnis, sehingga perusahaan-perusahaan itu bisa menjadi lebih baik dan lebih reliable, dan secara internal mereka juga mempunyai proses-proses yang baik dalam mengelola perusahaannya. Antara lain seperti yang tadi juga saya sampaikan,
terkait dengan accountability-nya, fairness-nya, terus juga responsibility-nya dan sebagainya. Dan mudah-mudahan yang namanya tata kelola perusahaan yang baik ini bisa diimplementasikan ke perusahaan-perusahaan Indonesia sebanyak mungkin. Gitu aja sih. Mungkin itu ya tata kelola perusahaan. Thank you. Tata kelola itu adalah governance. Kebetulan karena kita di IT, jadi kita mengetahuinya adalah tata kelola IT atau IT governance. Kalau yang saya tahu, tata kelola itu banyak framework yang digunakan, misalnya COBIT, Will and Rose, atau mungkin Watt and Pepper. Nah, kebetulan yang sekarang sedang berjalan adalah dan kebetulan menjadi tugas saya kuliah adalah bagaimana tata kelola di organisasi saya. Nah, ini kebetulan tugasnya adalah COBIT tahun 2019 sebagai tata kelolanya. Tata kelola sendiri sebenarnya ada dua, ada tata kelola perusahaan dan tata kelola IT. Nah, karena kita sendiri di dunia IT, jadi kita lebih berfokus ke tata kelola IT. Tapi tata kelola IT dan tata kelola perusahaan itu saling berkaitan. Jika tata kelola perusahaan sudah bagus, otomatis tata kelola IT pun akan bisa mengikuti. Tapi sebaliknya, jika tata kelola IT-nya sudah bagus, sementara tata kelola perusahaannya tidak bagus, nah ini akan yang jadi masalah. Bagaimana mengelola tata kelola perusahaan itu yang lebih penting. Good corporate governance. Menurut saya, good corporate governance ini menjamin adanya quality management. Dan untuk mencapai quality management, tentu kita ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang memang harus dijalankan oleh perusahaan. Di antaranya misalnya equality atau persamaan di antara khususnya para pegawai, sehingga perusahaan tidak boleh misalnya untuk menjalankan praktek-praktek maupun kebijakan yang diskriminatif. Kedua, mungkin prinsip transparansi, bahwa perusahaan itu selayaknya memegang kuat prinsip-prinsip keterbukaan, baik itu informasi ke dalam maupun keluar. Karena saya kira para pegawai, para manajer, dan para pemangku kepentingan dan publik akan lebih respect kepada sebuah perusahaan jika memang mereka memegang prinsip keterbukaan. Mungkin ketiga yang paling penting bagi saya adalah masalah sustainability atau masalah keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini paling tidak ada dua dimensinya. Yang pertama adalah bahwa setiap perusahaan tentu akan berusaha menjamin adanya added value atau nilai tambah yang diberikan kepada para investor dan pemegang saham. Namun keberlanjutan ini juga mengharuskan kita untuk berpikir dan memberi kesadaran tentang kondisi ekologi di sekeliling kita. Artinya bahwa ecological sustainability atau keberlanjutan ekologis itu harusnya menjadi prinsip dasar juga di dalam good corporate governance, karena prinsip ini harus ada di dalam business process atau praktek-praktek bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, baik itu dalam bentuk pembuatan produknya maupun dalam hal attitude dan kebiasaan-kebiasaan para pegawainya. Bayangkan kalau seandainya sebuah perusahaan punya ribuan pegawai, tentunya praktek dan kesadaran tentang ekologi ini menjadi sangat vital. Kayak suatu manajemen dalam perusahaan itu sendiri. Jadi kayak misalkan di dalamnya itu mungkin ada kayak SOP-nya perusahaan itu seperti apa, terus kayak susunan dari setiap divisi-divisi tertentu, kayak misalkan posisi-posisinya itu menurut saya sih tata kelola perusahaan itu mencakup itu semua sih, kurang lebih seperti itu. Kalau menurut saya, good corporate governance adalah suatu ekosistem yang dibentuk oleh sebuah perusahaan yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang kemudian diterapkan oleh perusahaan yang sesuai dengan undang-undang dan etika berusaha, agar kemudian tercapai kinerja
dari perusahaan tersebut yang meningkat secara ekonomi, serta untuk memelihara keberlanjutan dari perusahaan tersebut di masa depan. Rules dalam suatu perusahaan. Itu kayak CSR-nya si perusahaan, gimana mengelola perusahaannya itu? Apakah ada corporate social responsibility-nya atau environmental-nya atau gimana? Pengelolaan perusahaan secara profesional yang mencakup di dalamnya itu kayak lebih ke transparansi, manajemennya lebih transparansi, terus ke misalnya kalau keuangannya ya akuntabilitasnya lebih lebih jelas lah, terus ada tanggung jawabnya juga dari sistem manajemennya itu sendiri sih. Maksudnya di dalamnya itu lebih transparansi sih kalau menurut aku. Anda saksikan sendiri survei tadi, begitu beragam dan bermacam-macamnya definisi dan pengertian tata kelola dari sudut pandang masyarakat awam dari beragam profesi. Sementara kalau kita saksikan di Google, nyata benar bahwa tata kelola belum menjadi hal yang dipelajari secara intens, belum menjadi hal yang integral bagi para pengambil keputusan, dan belum merupakan hal yang diminati secara luas. Lantas bagaimana kita membangun ini semua agar tata kelola menjadi bagian tak terpisahkan dalam segala hal? Untuk itu, saya Krisna Barata mengajak kita semua untuk membangun Indonesia melalui tata kelola.